Hai guys, jumpa lagi dengan saya eh, Branding IT Bapak Korslet. Seperti biasa, saya akan ngobrol sendiri, monolog. Ya, seperti yang kemarin-kemarin, saya ini sebetulnya pengen tampil nih dengan berita tema yang mau saya sampaikan itu. Pengen tampil, misalnya bawa keris, pakai pakaian yang seram seperti cenayang, atau saya ingin tampil seperti uh, orang yang seram atau mengerti tentang alah motor lagi lewat masa depan, atau bawa tongkat, atau yang keren pakai dasi, uh, supaya orang-orang yakin apa yang akan saya katakan. Mengenai menyambung yang kemarin, bahwa tentang wabah corona, pandemi corona ini, kita emang benar-benar bingung. Sudah menghibur diri, sudah mengalihkan, sudah melawak, sudah menghindari berita-berita, tetap aja itu datang corona. Ada yang ribut teori konspirasi, ada yang ribut mana yang lebih cocok antara lockdown atau PSBB atau pengetatan, atau pokoknya macam-macam. Ada teori konspirasi A, B, C, D, E, F sampai Z, pokoknya pusing. Udah pandemi nggak kelar-kelar, masalah ekonomi muncul, pemimpin dunia ada yang bersatu, ada yang saling menyalahkan. Ya itulah manusia. Manusia itu selalu punya watak cari kambing hitam. Pokoknya kalau ada yang susah-susah, ada masalah, itu satu, itu kambing hitam. Kedua itu sok pahlawan. Ketiga itu ngeluarin teori yang aneh-aneh. Ya kalau kata saya sih, si corona ini itu hendak mendidik manusia. Diutus oleh Tuhan untuk agar manusia itu lebih tertata. Manusia itu lebih manusiawi. Heran tuh. Terus manusia itu jadi nggak sembarangan. Jaga kesehatan, jaga jarak. Nah, jaga jarak dari dulu itu kalau bukan muhrim harus jaga jarak. Ya enggak? Terus nggak boleh ngumpul-ngumpul rame-rame terlalu banyak. Ya memang nggak boleh. Kalau kira-kira itu tujuannya hanya untuk apa? Menimbulkan bahaya atau musim wabah, ya itu kan baik semua. Uh, jadi sih menurut saya itu yang namanya corona itu akan membawa budaya baru, peradaban baru. Si corona ini memaksa manusia. Lu ente manusia, lu kudu tertib lo. Nih, gue kasih tahu ya. Kalau lu nggak nurut, gue nggak pergi-pergi nih. Nah, gitu. Ya udah, pokoknya corona itu ya terima aja sebagai bagian dari kehidupan kita. Ya kalau memang nanti si corona itu udah punya tempat, udah punya wadah, berdampingan dengan kita, volumenya sedikit, kalau hilang sih nggak bisa orang. Dia itu udah jadi bagian dari kehidupan kita manusia.
udah punya tempat, sudah mengajari kita, berhasil mendidik kita, ya udah pasti nanti akan normal kembali, biasa kembali. Ya paling nanti yang nggak normal itu ya, yang nggak mau normal itu ya yang gablek gitu. Jadi sih kalau menurut saya sudahlah, kita terima si corona itu jadi tetangga kita, teman kita. Anggap aja itu si corona itu semacam, ya semacam apa, anjing galak gitulah. Terima aja, terima, kita sesuaikan perilaku kita, kita rubah tindakan kita menyesuaikan dengan permintaan si corona itu. Lah terus sampai kapan? Kan gitu. Ya sampai ditemukan vaksin atau obat. Bisa 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Jadi semasa kurun waktu itu ya kita ikuti aturan si corona. Ya sudah gak ada pilihan lain. Gitu loh. Kalau saya sih tuntutan corona itu supaya jaga jarak, jaga kebersihan. Kalau menurut saya sih ya jangan cuma 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Selamanya. Itu penting. Terus bagi saudara-saudara yang takut akan corona ini ya, takut itu ya wajar. Takut itu manusiawi. Nggak usah kalau kita takut terus menghibur diri atau bagaimana. Takut itu ya hadapi. Nah yang nggak boleh itu ketakutan. Karena ketakutan akan membuat kita sulit berpikir atau kehilangan akal. Yo takut harus ya. Pokoknya itu aja. Kalau untuk yang dablek-dablek itu ya, yang namanya orang patuh, tertib, disiplin itu karena satu sadar, kedua karena takut. Kalau orang itu nggak sadar-sadar ya kita bikin takut. Jadi nggak usah diprotes, jangan nakut-nakutin. Oh iya kita harus takutin kalau orang dablek itu. Wong kita patuh terhadap hukum juga karena takut. Wong kita ibadah juga karena sampean takut. Jadi udahlah stop sih namanya debat ini itu. Jangan ulah, jangan konspirasi apa. Anda siapapun Anda, wah akan di TKO. Buat sama si corona itu. Jadi nggak usah sok-sokan hebat lah. Kita terima aja dia, si corona itu sebagai teman dan sahabat. Sebagai tetangga yang baik. Oke? Mohon maaf saya bangun tidur dan belum mandi ya. Karena memang saya ingin tampil apa adanya. Karena saya lelah dengan yang namanya make up dan bohong membohong. Saya juga pengen tampil seram bahwa seolah-olah itu saya wis ya dukun. Hele buat apa? Oh ini malah ada laler mencelok. Oke, pesan saya, terimalah corona jadi teman dan tetangga sahabat. Meskipun dia nyebelin, meskipun dia wah kejam memang, tapi ambil hikmahnya aja ya. Pokoknya kalau ada apa-apa ambil hikmahnya, kalau enggak ambil duitnya. Nah, itu aja udah selesai urusan. Dah.